Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menyimak presentasi ini. Pada sesi kali ini, saya Muhammad Mirajul Falah dengan NIM 23308111120 akan membahas 3 elemen penting dalam manajemen operasi, yaitu strategi lokasi, pengelolaan sumber daya manusia dan desain pekerjaan, serta pemeliharaan dan keandalan sistem operasi. 1. Strategi lokasi. Penentuan lokasi bukan sekedar memilih tempat berdirinya usaha, melainkan bagian strategis yang mempengaruhi kelancaran operasi, efisiensi biaya, dan akses pasar. Misalnya sebuah perusahaan distribusi logistik lokal seperti JNT Express memilih membuka pusat sortir paket di kota-kota besar seperti Bandung dan Surabaya karena dekat dengan jalur tol utama dan akses bandara, sehingga pengiriman barang lebih cepat dan hemat biaya. Selain itu, biaya-biaya operasional seperti transportasi, tenaga kerja, dan pajak daerah bisa berbeda di tiap lokasi. Bahkan, biaya logistik sendiri dapat mencapai 20 hingga 25% dari harga jual produk. Oleh karena itu, lokasi memiliki dampak langsung terhadap struktur biaya dan resiko bisnis. Ketika permintaan meningkat atau lokasi lama tidak lagi efisien, perusahaan memiliki 3 opsi strategi lokasi: memperluas fasilitas yang ada, membuka cabang baru, atau memindahkan operasi ke lokasi yang lebih strategis. Untuk mengambil keputusan, perusahaan dapat menggunakan beberapa metode, seperti pemeringkatan faktor, dengan memberi bobot pada aspek penting seperti akses ke pasar, biaya sewa, dan tenaga kerja. Analisis biaya volume untuk membandingkan biaya total dari beberapa alternatif lokasi. Metode pusat gravitasi biasa dipakai oleh gudang logistik seperti milik Indomaret untuk mencari titik tengah pengiriman paling efisien. Dan model transportasi guna mengoptimalkan alokasi barang dari gudang ke toko. Dalam sektor jasa seperti kedai kopi Janji Jiwa, lokasi dipilih berdasarkan daya beli konsumen, lalu lintas pejalan kaki, dan jarak dengan pesaing seperti Kopi Kenangan. Untuk itu, digunakan alat bantu seperti Sistem Informasi Geografis atau GIS agar keputusan lokasi berdasarkan data aktual, termasuk arus kendaraan, demografi, hingga kebiasaan konsumen. 2. Sumber daya manusia, desain pekerjaan, dan pengukuran kinerja. Manusia merupakan aset terpenting dalam operasi bisnis, maka pengelolaan SDM harus terintegrasi dengan strategi perusahaan. Hal ini dimulai dari proses rekrutmen, pelatihan, hingga sistem evaluasi kerja. Misalnya restoran cepat saji seperti KFC melatih karyawan tidak hanya dalam tugas teknis seperti memasak, tapi juga layanan pelanggan. Semua diarahkan agar produktivitas meningkat dan standar layanan terjaga. Perencanaan tenaga kerja juga mencakup pengaturan shift, pembagian kerja, dan pengelolaan waktu lembur agar operasional tetap efisien tanpa membebani karyawan. Lalu ada desain pekerjaan, yaitu bagaimana tugas disusun dan dibagi. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi kerja, sambil tetap menjaga kepuasan karyawan. Konsep ergonomis juga penting di sini. Contohnya, desain kasir swalayan yang dibuat berdiri untuk efisiensi, namun disediakan alas kaki empuk atau alas berdiri agar tidak menyebabkan kelelahan jangka panjang. Dalam mengukur kinerja, pendekatan studi waktu bisa digunakan. Misalnya di toko retail seperti Alfamart, waktu pelayanan kasir dapat diukur untuk menetapkan standar waktu ideal, termasuk waktu toleransi. Sebagai contoh sederhana, jika waktu rata-rata transaksi adalah 3 menit dan performa kasir 95%, maka waktu standar bisa ditentukan sekitar 3,2 hingga 3,4 menit, tergantung kebijakan manajemen. 3. Pemeliharaan dan keandalan. Topik terakhir adalah pemeliharaan dan keandalan yang sangat penting agar mesin, sistem, atau layanan tetap berjalan lancar. Keandalan artinya sejauh mana suatu sistem mampu berfungsi sesuai harapan dalam waktu tertentu. Sedangkan pemeliharaan mencakup aktivitas untuk menjaga performa tersebut. Contoh praktisnya, sebuah pabrik air minum seperti Le Mineral harus melakukan pemeriksaan berkala terhadap mesin pengisian botol otomatis. Jika tidak dilakukan, resiko kerusakan bisa menyebabkan terganggunya proses produksi atau kontaminasi produk. Ada 2 tipe utama pemeliharaan, yaitu pemeliharaan pencegahan seperti servis rutin dan inspeksi berkala,
Pemeliharaan kerusakan, yaitu perbaikan mendesak ketika alat sudah rusak. Perusahaan yang aktif melakukan pemeliharaan preventif akan memiliki efisiensi lebih tinggi. Misalnya bengkel motor resmi seperti Ahas Honda menerapkan jadwal servis berkala agar motor pelanggan tidak rusak mendadak. Perusahaan juga dapat menerapkan pendekatan Total Productive Maintenance atau TPM, yaitu melibatkan seluruh karyawan dalam kegiatan pemeliharaan ringan seperti pembersihan dan pemeriksaan harian. Ini bukan hanya tanggung jawab teknisi saja. Untuk mendukung hal ini, penggunaan sensor otomatis, sistem pelaporan digital, dan data histori perbaikan sangat membantu memprediksi kegagalan dan mencegah downtime. Penutup. Sebagai penutup, strategi lokasi, pengelolaan sumber daya manusia, serta sistem pemeliharaan dan keandalan adalah fondasi utama yang menopang kelancaran operasi bisnis. Ketiganya harus dirancang secara integratif agar perusahaan tidak hanya bertahan, tapi juga tumbuh kompetitif di tengah pasar yang dinamis. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga materi ini bisa memberikan wawasan yang aplikatif dan bermanfaat.